Bohong. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Putria. Nama saya Rizky Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta yang mempengaruhi anti-oligopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Yang pertama yaitu persaingan bisnis tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan oligopoli. Bagi para ekonomi, definisi oligopoli adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pasar dikuasai oleh sedikit perusahaan atau banyak orang. Kemudian ada beberapa pesaing yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar, tapi jumlah pesaingnya terbatas. Yang kedua ada teori oligopoli. Jika kita mengacu pada teori trade-off dari keseimbangan yang fokus pada pertimbangan apakah tindakan pelaku ekonomi mengarah pada pelemahan atau kehancuran persaingan di pasar, sehingga kita dapat mengatakan bahwa pasar oligopoli memang mengarah pada kehancuran pasar. Yang ketiga yaitu dampak adanya anti-oligopoli. Dampak negatif adanya anti-oligopoli pada lingkungan yaitu semakin sedikit jumlah pesaing di suatu pasar, semakin sedikit fleksibilitas untuk bersaing di pasar tersebut. Pada akhirnya, keadaan ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat dan kepentingan umum. Yang keempat yaitu ada metode penelitian. Metode penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur atau library research, yaitu dengan mengkaji buku-buku literatur sesuai dengan teori yang dibahas, khususnya mengenai ruang lingkup oligopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Metode kualitatif ini menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Yang kelima yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ada beberapa, yaitu yang pertama konsep pasar oligopoli, yang kedua struktur pasar mempengaruhi perilaku perusahaan dalam industri, yang ketiga dampak praktek oligopoli dan persaingan bisnis tidak sehat bagi masyarakat, yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama ada konsep pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk bersaing mereka. Yang kedua ada struktur pasar yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam industri. Berdasarkan hasil analisis struktur pasar industri Indonesia pada tahun 2004-2005 merupakan oligopoli terkonsentrasi, sehingga dapat dianalisis situasi persaingan masing-masing perusahaan. Perilakunya dapat dilihat melalui strategi bersaing. Dari strategi bersaing, penelitian ini mengadopsi persaingan kualitas yang tidak di kuantitas. Namun meskipun perilaku dapat diamati dan strategi kompetitif dan korporasi, penjelasannya cenderung pada strategi bersaing. Yang ketiga ada dampak praktek oligopoli dan persaingan bisnis tidak sehat bagi masyarakat. Dampak dari ini bisa membuat kondisi kacau dari kondisi perekonomian yang tidak stabil. Hal ini karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi
dari keuntungan minimal. Sementara konsumen akan menderita kerugian. Yang keempat adalah kelebihan pasar oligopoli. Kelebihan pasar meliputi yang pertama, adanya rasa berkompetensi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain membuat mereka berkompetensi juga dalam hal pasar konsumen. Yang kedua, dalam kegiatan proses pengolahan yang berjalan lebih efisien. Yang ketiga, kualitas produk di pasar akan semakin maju dikarenakan adanya rasa berkompetensi antara satu perusahaan dengan